cara mengisi rapor. Pertama kita login dulu ya. Kita login di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan semesternya. Setelah kita login, ini tampilannya muncul mapel yang kita ajar di semester, kebetulan ini semester genap. Ini jumlah siswanya, wali kelasnya. Kemudian ini harusnya kosong. Sebelum kita ngisi ini kosong karena kebetulan ini saya sudah mengisi, ini udah ada nilainya. Oke. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita masuk di sini di referensi, kemudian kita klik kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar ini kita ngecek elemen-elemen mata pelajaran kita, kemudian elemennya dan capaian pembelajaran. Nah, ini kita perlu aktifkan. Jadi semua yang ada di fase E, kebetulan kelas 10 harus kita aktifkan. Caranya di sini. Jadi kalau di sini non aktif, kita klik aksi, kemudian di sini akan tertulis aktifkan. Kebetulan ini sudah aktif. Kayak gitu ya. Nah, setelah kalau misalnya tidak ada, belum ada, kita tambahkan di sini. Nah, kita sesuaikan, kita bikin diisi saja sesuaikannya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran juga ini akan tampil capaian-capaian pembelajaran yang sudah kita buat. Namun kalau misalnya belum ada, kita bertambahkan di sini. Tambahkan sama seperti tadi, kita pilih tingkat kelas, rombelnya, mata pelajarannya, dan kita isi elemen dan capaiannya. Nanti setelah itu kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kalau misalnya dia belum aktif, kita aktifkan untuk yang berada di fase E, karena kebetulan ini kita mengisinya untuk fase E. Kemudian setelah ini sudah selesai, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah turunan dari capaian pembelajaran yang telah kita buat, kita susun dalam RPP kita masing-masing. Nah, itulah yang akan kita centang nanti ketika kita memberikan nilai. Nah, cara untuk memberikan mengisi capaian pelajaran itu kita dengan tambahkan data, kemudian kita pilih kelasnya, kemudian mapelnya, nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, capaian semua elemen yang kita ajarkan di mapel itu akan muncul di sini. Nah, yang semua yang telah kita aktifkan tadi akan muncul di sini. Nah, tinggal kita memilih dari elemen yang ada ini yang mana kita ajar di semester berjalan. Misalnya sebagai contoh, semester berjalan ini ya, misalnya ini. Nah, caranya kita unduh dulu, kita unduh formatnya. Kita klik ini, unduh, nanti akan terunduh. Kita lihat di bagian download. Nah, di situ akan muncul kayak gini. Nah, ini mana itu ya? Nih, akan muncul kayak gini. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, formatnya kayak gini. Nah, ini harusnya kan kosong. Ketika kita download ini kosong. Nah, caranya kita isi ini. Jadi dari fase yang sudah kita pilih tadi, dari capaian yang sudah kita pilih tadi, nah kita mengisi tujuan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan centang di setiap penilaian siswa kita. Nah, setelah itu kita save, kemudian kita close. Nanti setelah itu kita upload kembali di sini. Kita pilih file, kita pilih filenya, kemudian kita open. Setelah itu akan tersimpan otomatis. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin edit, klik aja aksi, kemudian ubah data. Ketika hapus, silakan dihapus. Kayak gitu. Oke, setelah ini proses awal selesai, kita masuk ke tahapan memberikan nilai. Nah, caranya di sini ada satu tempatnya aja, ini aja ya. Input nilai, kita klik nih, nama tingkatnya, kemudian reguler, kemudian kelas, nama mapel. Nah, ini prosesnya biasanya agak lama. Kenapa lama? Karena baru mendownload dari data-data siswa kita dan capaian pembelajaran beserta tujuan pembelajaran yang telah kita buat tadi. Nah, ini makanya dia memakan waktu. Nah, kita tunggu aja, sabar sampai prosesnya selesai. Setelah muncul kayak gini, ini udah
Jadi kebetulan ini karena sudah saya upload filenya, jadi udah terisi. Harusnya ini semuanya kosong ya, ini nilainya kosong. Nah, caranya agar lebih mudah ya, kita tidak usah isi langsung ke sini, kita download dulu ini, kita unduh formatnya. Setelah kita download, kita lihat di bagian download. Nah, di bagian download kita lihat nilainya ini. Nah, ini nilainya ada 2 sheet ya. Jadi di sini ada 2 sheet. Sheet pertama untuk daftar nilainya, di sini kita isi. Untuk bagian centangnya kita isinya di sini. Jadi centangnya di sini. Nih, kompetensi yang perlu tingkatkan, dan di sampingnya itu kompetensi yang sudah dicapai dan belum. Nah, cara memberi centangnya itu dengan memberikan angka 1. Jadi yang kita tidak beri angka 1 itu tidak akan tercentang. Setelah itu kita save. Setelah save, nanti kita close dan kita upload di sini. Kita upload, kita pilih filenya, kita open, nanti secara otomatis akan tersimpan dan hasilnya kayak gini, sudah otomatis terisi nilainya. Nah, kedua, jika ingin melihat capaiannya, kita ke sini aja, kita masuk, dia akan otomatis terisi capaian pembelajaran masing-masing siswa yang telah kita tadi upload ya, file yang kita upload. Nah, ini nilainya udah ada. Adapun untuk ini sikap, ini hanya wali kelas yang diberi kewenangan untuk mengisi. Berdasarkan P5-nya ya. Nah, di sini kita pilih. Itu aja. Nah, kalau sudah selesai, nah kita guru mapel hanya sampai di sini aja input nilai akhir. Nanti ketika selesai kita upload, akan terisi di sini jumlah siswa yang telah kita beri nilai. Jadi ini ada 29 siswa, hanya 25 yang ada nilainya. Oke, kira demikian.